Halo guys, kali ini ada 3 berita update yang akan kita sampaikan. Satu berita datang dari kubu biru IBK Altos yang secara tidak diduga akhirnya melepas pemain bintang atau pemain maskotnya Kim Hae-jin. Lalu 2 berita lainnya datang dari tim favorit kita Jungkwon Jang Red Sparks. Satu berita berisi berita bagus dan satu berita lagi adalah berita yang sedikit menyedihkan, karena di awal musim 2025 nanti ternyata ada 2 pemain Red Sparks yang sayangnya keluar dari tim gingseng ini. Nah, untuk yang penasaran siapakah 2 pemain tersebut, maka berikut info selengkapnya. Oke, untuk berita yang pertama, yaitu berita tentang pemain bintang sekaligus pemain maskot IBK yaitu Kim Hae-jin yang pada akhirnya dilepas juga oleh IBK Altos. Kim Hae-jin adalah bintang franchise, maskot, dan disebut juga sebagai pemain pendiri tim IBK, karena dia adalah pemain asli IBK dari sejak tim ini didirikan yaitu pada musim 2010-2011, dan sudah bersama IBK selama 14 tahun atau 14 musim lamanya, hingga pada akhirnya di akhir musim 2024-2025, atau awal musim 2025 ini, Kim Hae-jin pada akhirnya dilepas IBK dan ditransfer ke Hyundai Hillstead dengan sistem transfer pembayaran tunai. Perlu sobat ketahui, berita ini bukan lagi sebuah rumor belaka, karena dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa salah satu pejabat dari Hyundai telah mengkonfirmasi bahwa pemindahan Kim Hae-jin telah dikonfirmasi dan pengumuman resminya akan dilakukan pada tanggal 26 Mei mendatang. Hyundai Construction berencana akan menggunakan Kim Hae-jin sebagai middle blocker untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Lee Da-hyun yang baru-baru ini telah pindah ke Hankook Pink Spiders sebagai pemain agen bebas. Hyundai disebut memang tengah membutuhkan pemain tinggi yang akan dipasangkan bersama dengan pemain veteran mereka yang Hyo-jin. Kim Hae-jin dirasa cocok untuk mengisi posisi tersebut karena saat di IBK dia memainkan 2 posisi, yaitu posisi opposite dan juga posisi middle blocker. Namun belum ada informasi tentang berapa besaran nilai transfer tunai Kim Hae-jin tersebut. Namun pada musim lalu, Kim Hae-jin menerima total gaji tahunan sebesar 120 juta won dengan rincian, 100 juta won untuk gaji utama dan 20 juta won untuk gaji opsionalnya. Sebagai tambahan informasi, selama karirnya di IBK yaitu dari rentang musim 2010-2011 hingga akhir 2024-2025, Kim Hae-jin sudah bermain total sebanyak 375 pertandingan, mencatatkan total 4.221 poin, dengan rata-rata tingkat keberhasilan serangan keseluruhan mencapai 38,91%. Namun sayangnya, di musim terakhirnya bersama IBK yaitu di musim 2024-2025 lalu, ia lebih banyak menjadi pemain cadangan, dan hanya mencetak 32 poin saja dalam 30 pertandingan. Kim Hae-jin pernah terpilih sebagai salah satu dari the best 7 kategori middle blocker terbaik pada musim 2014-2015. Dan pada tahun 2013 dan 2015, Kim Hae-jin berhasil membantu membawa timnya IBK Altos menjadi juara pada kejuaraan pramusim KOFO Cup, dan terpilih menjadi MVP pada periode tersebut. Selanjutnya untuk berita kedua, ini berita bagus yang datang dari kubu tim ginseng yaitu Jungkwon Jang Red Sparks, yang mana diberitakan bahwa, pada tanggal 23 Mei kemarin, salah satu petinggi dari Jungkwon Jang mengabarkan kepada awak media bahwa, pada tanggal 29 bulan lalu, Skechers Korea yang merupakan sponsor resmi dari tim Red Sparks ini telah mengundang seluruh tim Jungkwon Jang dan staf, termasuk Direktur Kim Seong-gi dan Direktur Ko Hae-jin ke kantor pusat Skechers Korea, untuk acara penutupan musim sebagai apresiasi atas pencapaian tim Jungkwon Jang yang sangat baik. Dan pada hari ini, Skechers Korea kembali melanjutkan apresiasi tersebut dengan memberikan insentif khusus sebesar 30 juta won kepada seluruh staf pelatih dan juga hadiah kepada para pemain. Dan tak lupa saat pemberian bonus dan hadiah tersebut, Kim Sang-ki yang merupakan Direktur Pelaksana Skechers Korea mengatakan, "Saya memuji kinerja luar biasa dan semangat juang yang ditunjukkan oleh pelatih dan menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para pemain dan staf pelatih yang telah mengabdikan diri untuk kesuksesan tim." Ia menambahkan, "Kami akan terus memberikan dukungan yang dapat memberikan bantuan praktis kepada tim dan melanjutkan kemitraan tulus kami dengan cara yang unik dan berbeda dari Skechers." Kemudian pelatih Ko Hae-jin yang menjadi perwakilan dalam menerima bonus dan bingkisan tersebut atas nama tim mengatakan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Skechers Korea yang tidak hanya memberikan dukungan tanpa henti sepanjang musim, tetapi juga memberikan kekuatan kepada tim dengan dukungan penuh semangat di setiap pertandingan. Kami akan membalas dukungan ini dengan performa dan hasil yang lebih baik lagi di musim yang akan datang." Dan sebagai tambahan info, Jungkwon Jang Red Sparks pertama kali menandatangani kontrak sponsorship dengan Skechers Korea pada musim 2021-2022, sehingga dengan adanya dukungan yang baru saja diberikan, hal tersebut menunjukkan bahwa Skechers Korea masih tetap akan bersama Jungkwon Jang Red Sparks untuk tahun yang kelima ini.
Sebagai sponsor resmi klub, Skechers Korea akan menyediakan berbagai perlengkapan latihan, seperti jersey resmi baik jersey home dan juga away, sepatu, serta perlengkapan-perlengkapan lainnya untuk pemain dan juga staf pada setiap musim baru yang datang. Lanjut sekarang kita langsung beralih ke berita yang ketiga, yang mana berita ini masih datang dari tim Jungkwanjang Red Sparks. Namun kali ini, beritanya adalah berita sedih tentang dua pemain Red Sparks yang mengundurkan diri menjelang awal musim baru yaitu musim 2025 mendatang. Lalu siapakah dua pemain Red Sparks yang mengundurkan diri tersebut? Maka berikut ringkasannya. Jadi pada tanggal 24 Mei kemarin, pihak Jungkwanjang telah memberikan pengumuman bahwa Lee Dam yang berposisi sebagai middle blocker telah mengundurkan diri secara sukarela, dan pemain Rokie So Hye-jin juga diumumkan melakukan pensiun dini dari dunia voli. Nah, untuk pemain yang telah mengundurkan diri, maka semua aktivitasnya akan dihentikan dari sejak beritanya diumumkan. Lee Dam sebenarnya adalah pemain yang dipilih oleh Korea Expressway Corporation di putaran keempat draft pemain Rokie pada musim 2021-2022 dan bergabung dengan Jungkwanjang melalui perdagangan barter pemain pada bulan Juni tahun lalu. Sedangkan So Hye-jin adalah pemain Rokie yang baru bergabung dengan Red Sparks sejak awal musim 2024-2025 lalu bersama dengan satu pemain Rokie lainnya yaitu John Dabin. Tidak ada info detail tentang alasan pengunduran diri Lee Dam. Apakah ini karena masalah dia sangat jarang dimainkan, di mana di musim 2024-2025 lalu, Lee Dam hanya main di 6 pertandingan dan hanya mencetak 9 poin. Tapi tidak tahu juga kalau misalnya Lee Dam terkena restrukturisasi tim guna mengurangi batasan salary cap. Tapi kalau ini agak tidak mungkin karena batasan salary cap tim Jungkwanjang masih terbilang aman. Belum lagi kemarin ada satu pemain yang keluar yaitu Pyo Song-ju. Tapi ya keluar masuknya pemain tampaknya sudah menjadi hal biasa, karena satu musim sebelumnya juga Red Sparks pernah kehilangan dua pemain juga, yaitu saat pemain Kida Liesol dan So Yu-kyu mengundurkan diri dari tim ginseng ini.